Noir M1 Lite ini jadi produk pertama yang dirilis Noir Gear di tahun 2024. Mouse versi murah dari aslinya yaitu Noir M1. Kalau gue cek di pasaran memang Noir M1 itu udah discontinue ya, udah nggak ada lagi. Dan memang positioning si M1 itu dari awal dia rilis udah lumayan terancam ya sama Fantech Aria. Terus sekarang juga udah ada kayak Ino X2 walaupun emang itu mouse udah goib ya. Tapi ya itu udah sangat-sangat mengancam dari si Noir M1. Ya jadi kita akan bahas mouse murah ini apakah lebih bagus dibanding versi aslinya dia. Kita akan bahas langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Oke, jadi ini mouse yang secara fisik persis banget dengan Noir M1, tapi harganya itu jauh lebih murah di 300.000 doang. Sistem modulnya ini masih mereka pakai, jadi kita bisa lepasin semua shellnya. Dan di dalam ini kita bisa lihat ada tempat untuk taruh dongle, dan bahkan untuk logo Noir yang plastik ini masih ada juga. Bedanya di M1 Lite ini nggak ada LED di dalam sini. Karena ya LED-nya nggak kepake juga ya. M1 Lite itu kita cuma dapat satu jenis shell aja yang solid, nggak dapat yang honeycomb kayak di M1. Tapi anehnya walaupun si M1 Lite ini kita cuma dapat shell yang solid kayak gini, nggak ada yang honeycomb, itu beratnya bisa sampai di 68 gram. Aslinya itu di 70 gram, tapi karena gua copotin plastik logo yang di dalam sini, ya beratnya bisa sampai 68 gram. Itu berat yang sama dengan M1 pakai honeycomb dan dilepas juga plastik yang logo ini. M1 Lite ini ada dua warna, ada warna hitam sama putih, sama aja kayak Noir M1 yang M1. Spek-spek yang diubah yang bikin si mouse ini jadi versi Lite itu pertama kita bisa lihat switch-nya itu udah beda. Kalau di M1 itu dapat Keil GM 8.0 yang 80 juta klik. Sementara di sini pakai Huano Blue White Dot 20 juta klik. Dan so far sih gue pakai ini aman-aman aja. Ya harus ngetesnya itu jangka panjang banget ya untuk klik dari sebuah mouse. Gue baru pakai 2 minggu ya. Dan ini suara klik dari mouse-nya. Ada satu hal yang diperbaikin di M1 Lite ini dibanding M1 yang aslinya. Waktu itu gue sempat review juga dan kendala gue itu ada di klik kanan. Kalau nggak salah klik kanan ujung itu kayak interference antara klik dengan case dari si mouse-nya yang bikin yang klik kanan itu nggak bisa dipencet bottoming out 100% gitu. Jadi kayak ada nyangkut-nyangkutnya gitu. Kurang enak lah. Ini di sini dua-duanya presisi mantep, yang putih juga sama. Sensor juga ini berubah dari 3370 turun ke 3325. Sensor yang dipakai di kelas mouse 300 ribuan memangnya 3325 itu gua pribadi sih ngerasain perbedaan sedikit ya, tapi nggak signifikan banget sih perbedaannya. 3325 juga menurut gue ini udah cukup banget, bisa 1000 Hz polling rate sampai 10.000 dpi ini bisa. Tapi ya gue juga selalu pakai di 800 dpi. Untuk glide mouse ini enak, PTFE di depan sama di belakang, dan ini besar juga ukurannya. Hal yang bikin gue impress banget sama M1 Lite ini adalah build quality-nya. Mereka tuh kayak nggak turunin build quality dibanding dengan M1 yang harganya tuh 2 kali lipatnya dia. Jadi ini tuh nggak kerasa kalau ini tuh mouse yang harganya 300 ribuan. Semua kliknya ini solid, sampai side button juga ini mantep, nggak jebol kalau kita pencet ke dalam gitu ya. Untuk scroll wheel di sini gue nggak bisa nemu info encodernya pakai apa, tapi kalau gue bandingin sama Ino X2 di sini dia agak sedikit berat ya untuk scrollnya, kurang enteng aja. Jadi ya mungkin kalau misalnya kalian memang pakai banget scroll di game kalian ya ini mungkin bisa concern juga sama hal ini. Di scroll ini ada LED untuk DPI indikator, jadi kalau kita ubah di sini warnanya berubah. Dan ini kita bisa ubah juga by the way di softwarenya dia. Jadi ini mouse yang harga 300.000 tapi udah ada software. Kita bisa ubah untuk warna LED DPI ini. Ada beberapa mode juga.
yang kita bisa ubah, kayak bisa breathable atau bisa off, kita bisa matiin atau bisa static aja. Kita bisa custom DPI, ganti polling rate juga bisa, dan custom button ya, semua button itu bisa diganti-ganti. Mantep. Dan menariknya kita bisa akses software itu via dongle, jadi kita nggak usah repot untuk colok kabel ke mouse ini. Soal wireless juga ini hal yang dikurangin di Noir M1 Lite ini, dimana dia cuma ada 2 koneksi aja, wired sama wireless dongle 2,4 GHz. Kalau di M1 itu ada Bluetooth ya, jadi 3 koneksi kalau di M1. Tapi again itu balik lagi ke kebutuhan. Kalau gue pribadi, jujur aja, gue semua mouse gaming itu nggak pernah pakai Bluetooth, jadi semua itu gue colokin pakai 2,4 GHz wireless dan gue nggak pakai kabel karena ya itu paling kepake ya. Jadi kalau misalnya mau Bluetooth atau mouse 3 koneksi itu ya mouse office aja. Jadi mouse office gue itu wajib 3 koneksi. Secara feel pemakaian ini persis banget kayak M1. Dari profile gripnya, tekstur mouse-nya juga, kenyamanan untuk main game itu bener-bener gak berubah dari si M1. Cocok untuk kalian yang punya profile fingertip grip atau claw grip. Di tangan gue yang ukuran 19 cm, sebetulnya sih lebih enaknya itu fingertip grip ya. Karena dia punya pantat itu agak ngelandai. Bedain dengan Ino X2, pantatnya itu agak cembung. Jadi untuk ukuran tangan gue memang lebih pas claw grip di Ino X2. Sementara di Noir ini cocoknya fingertip grip sih ya. Agak tanggung aja gitu kalau pakai claw grip di ukuran tangan gua. Soal baterai, dia itu ada di 300 mAh. Pemakaian gua ini udah hampir 2 minggu ya. Dan kalau gua lihat di aplikasinya dia di software itu memang udah berkurang sedikit sih baterainya. Langkah yang tepat sih menurut gue untuk Noir keluarin versi Lite-nya dari M1, karena M1 sendiri tuh udah bagus secara fisiknya dia, dan harganya juga waktu rilis itu M1 memang agak sedikit kemahalan ya. Gue berharap itu M1 bisa di bawah itu harganya kayak 600.000 atau 500.000, tapi ya susah juga karena ya mungkin produksi dan segala macam ya itu kan hanya Noir Gear dan Tuhan yang tahu ya cost-nya itu berapa. Dan akhirnya mereka bikin yang versi Lite dengan harga yang jauh lebih murah, itu lebih make sense menurut gua untuk keluar dari zona persaingan yang cukup ketat dengan penawaran yang udah mantep banget. Ada softwarenya dengan build quality yang di bawah itu adalah mouse, sebenarnya mouse flagshipnya mereka ya, tapi dibikin versi Lite. Yang diubah itu dalemannya aja, yang sebenarnya nggak signifikan juga perbedaannya. Ini sangat-sangat masih bisa diterima menurut gua. Yang patut jadi concern sama Noir itu ada di koneksinya, karena dia masih 2 koneksi, walaupun gue pribadi ini udah cukup aja, tapi mungkin untuk beberapa orang ya bisa concern ke hal ini. Soalnya di Rexus Saga yang harga 300 ribuan juga dengan PMW 3325-nya juga, itu dia udah 3 koneksi. Tapi keunggulannya Noir emang menurut gue jujur build quality-nya ini udah mantep banget, dan dia juga ada software, ya mungkin itu bisa jadi advantage juga dari si M1 Lite. Gue pribadi ya jujur lebih menyarankan untuk beli M1 Lite ini dibanding M1 karena memang positioningnya dia itu pas banget untuk di harga 300 ribu. Bisa jadi pemenang juga di kelas 300 ribuan si mouse ini. Jadi ya mantep keluar dari zona persaingan yang cukup ketat. Harga tepatnya itu dia ada di 309.000. Kalian bisa cek aja, linknya udah gua taruh di bawah. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gua sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.